Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan kultum yang berjudul Terlihat Sesat Tapi Taat. Mungkin kita pernah melihat atau bahkan menjadi pelaku dari sebuah perbuatan yang di mata orang lain terlihat aneh, salah, bahkan sesat. Namun di balik itu kita seyakin-yakinnya bahwa itu adalah perintah dan ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konflik antara apa yang terlihat oleh akal sehat kita, apa yang diperintahkan oleh Allah, inilah yang sering jadi ujian keimanan terberat. Mengapa ujian seperti ini diberikan? Karena hakikat ketaatan bukanlah ketika kita taat kepada sesuatu yang sudah masuk di akal dan nyaman bagi hawa nafsu kita. Ketaatan sejati justru diuji ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak kita pahami tetapi kita yakin itu berasal dari Allah. Allah telah memberikan pelajaran abadi tentang hal ini dalam surah Al-Kahfi melalui kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa seorang nabi yang diberi hukum dan mukjizat yang jelas, diajarkan langsung dari Allah tentang batas-batas halal dan haram. Namun Allah mempertemukannya dengan Nabi Khidir yang ilmunya bersifat laduni, ilmu langsung dari sisi Allah yang tidak selalu bisa dijangkau oleh logika manusia biasa. Dalam perjalanan mereka, Nabi Khidir melakukan 3 tindakan yang di mata Nabi Musa dan logika kita semua terlihat sangat sesat dan keliru. 1. Melubangi perahu, membuat kerusakan pada milik orang-orang miskin yang baik hati. 2. Membunuh seorang anak, sebuah tindakan keji yang tidak terbayarkan. 3. Menegakkan dinding yang hampir roboh di sebuah kampung yang pelit tanpa meminta upah. Setiap tindakan itu diprotes keras oleh Nabi Musa karena terlihat melarang. Namun pada akhir perjalanan Nabi Khidir menjelaskan hikmah di balik setiap tindakan yang sesat itu. 1. Perahu dilubangi untuk menyelamatkan dari pemerasan seorang raja zalim. 2. Anak dibunuh karena kelak akan mendorong orang tuanya ke kafiran. Allah akan menggantinya dengan anak yang lebih soleh. 3. Dinding ditegakkan untuk menyimpan harta warisan 2 anak yatim yang ayahnya seorang yang soleh. Apa yang kita pelajari? Apa yang nampak sesat di mata manusia bisa jadi adalah bentuk ketaatan dan rahmat tertinggi dari Allah yang Maha mengetahui. Logika Nabi Musa terbatas pada yang kasat mata, sementara ilmu Nabi Khidir mencakup yang gaib dan masa depan yang hanya Allah tahu. Lalu bagaimana kita menyikapi fenomena terlihat sesat tapi taat dalam kehidupan kita? Pertama, sebagai pelaku
Sebagai pelaku, kita yakin suatu perbuatan adalah perhatian Allah dan Rasulnya yang saling miskin dan cibiran, tetaplah istiqomah. Ketaatan kita bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk Allah. Namun pastikan keyakinan itu benar-benar berdasar pada dalil yang kuat, bukan hanya hawa nafsu. 2 atau yang terakhir, sebagai pengamat, berhentilah menghakimi orang yang hanya dari apa yang terlihat oleh mata kita yang terbatas. Kita tidak tahu niat dan rencana dari Allah di balik setiap perbuatan hamba-hambanya. Mungkin sekian yang dapat Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.